Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 Elektromagnetika 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang absorption and dispersion of electromagnetic waves in conductor. Jadi pada materi sebelumnya didapatkan bahwa rapat muatan dan rapat arus itu sama dengan nol. Tapi hal tersebut tuh hanya berlaku pada ruang hampa, kaca, dan air yang jernih atau pokoknya isolator gitu. Tapi kalau di konduktor ini, menurut hukum Ohm, rapat arusnya tuh sebanding dengan medan listrik atau JF sama dengan sigma E. Dengan itu kita mendapatkan persamaan Maxwell. Ada empat persamaan, yaitu divergensi E sama dengan 1/epsilon rho F. Yang kedua ada divergensi B sama dengan 0. Yang ketiga ada curl E sama dengan negatif do B do T. Yang keempat ada curl B sama dengan nu sigma E plus nu epsilon do E do T. Perbedaan yang antara konduktor dan isolator terdapat pada persamaan yang keempat. Itu bedanya ada di eh, yang bagian sini. Soalnya kalau yang di isolator itu yang sigma ini atau conductivity itu sama dengan nol. Jadi yang ini nggak ada. Gitu. Kalau yang di isolator, kalau di konduktor ada. Sehingga didapatkan persamaan kontinuitas untuk muatan bebas itu divergensi JF sama dengan negatif do rho F do T. Bersamaan dengan hukum Ohm dan hukum Gauss akan didapatkan do rho F do T sama dengan minus sigma divergensi E sama dengan minus sigma per epsilon rho F. Terus didapatkan rho Ft sama dengan E pangkat minus sigma per E epsilon kali T rho F0. Eh, Rho F-nya ini kalau di konduktor itu akan berubah jadi nol karena muatan pada konduktor itu mm, akan mengalir ke sudut-sudut ruang konduktor. Jadi dia akan berkurang secara eksponensial gitu. Kalau yang di konduktor, kalau yang di isolator itu bakal konstan. Nah, eh, perubahan dari rho F menjadi nol itu tuh berdasarkan waktu yang disebut tau. Kalau di sini variabelnya disebut tau. Tau sama dengan epsilon per sigma. Nah, nilai dari tau tersebut menentukan eh, klasifikasi dari konduktor tersebut. Kalau misalkan sigmanya ini tidak terhingga, berarti kan taunya sama dengan nol. Itu berarti konduktor tersebut termasuk superkonduktor. Kalau taunya itu masih kurang dari 1/omega, itu dia berarti good conductor. Kalau taunya itu lebih dari 1/omega, itu berarti dia poor conductor. Selanjutnya akan dipresentasikan oleh teman saya bernama Fasya. Selanjutnya, seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya oleh rekan saya, akumulasi muatannya itu sama dengan nol. Kemudian didapatkan persamaan sebagai berikut, yaitu persamaan 1, 2, 3, dan 4, di mana persamaan 1 dan 2-nya itu sama dengan nol karena tidak ada muatan bebas. Ini berbeda dengan persamaan yang sesuai untuk media konduktor, yaitu isolator. Hanya pada suku terakhir di persamaan keempat yang tidak ada eh, karena sigmanya itu nol. Dengan menerapkan kurva pada persamaan 3 dan 4, seperti sebelumnya, kita akan memperoleh persamaan gelombang yang dimodifikasi untuk E dan B. Persamaan yang dimodifikasi tersebut disubstitusikan kemudian akan menghasilkan persamaan final akhir seperti ini. Persamaan final akhir yang pertama dengan yang kedua itu perbedaannya. Persamaan final yang pertama ini itu merupakan persamaan gelombang medan listrik, dan persamaan yang
final kedua ini itu merupakan persamaan gelombang medan magnetik. Persamaan kedua ini itu sama-sama persamaan konduktor. Yang membedakan dengan persamaan isolator itu, jika persamaan isolator, persamaan yang ini turunan pertamanya itu tidak ada karena sigmanya itu 0. Sedangkan konduktor di persamaan bagian ini itu akan mengakibatkan pengurangan energi sehingga amplitudonya itu mengecil. Dan kalau untuk isolator itu konstan. Lalu persamaan yang sudah tertera pada slide ini masih mengakui solusi gelombang bidang, di mana terdapat di persamaan E, Z, T ini. Eh, Persamaan E dan B kedua ini itu sama-sama dipakai untuk persamaan gelombang konduktor dan isolator. Yang membedakannya itu jika konduktor bilangan gelombang yaitu K-nya itu ada bilangan imajiner dan bilangan real. Dan untuk di konduktor itu K-nya kompleks. Kalau di isolator itu hanya bilangan real saja karena di bilangan imajinernya itu sama dengan 0. Sekian, terima kasih. Oke, baik. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Nah, persamaan 9.124 ini bisa kita misalkan dengan persamaan seperti ini. Persamaan 9.125. K sama dengan K plus I K kecil. Dengan K itu mu epsilon omega kuadrat dan K kecil itu mu sigma omega. Nah, persamaan 9.125 ini mempunyai solusi yang dapat kita lihat di persamaan 9.126 ini. Dengan nilai K seperti ini dan yang satunya yang imajiner seperti ini, ada minusnya. Oke, selanjutnya dapat kita lihat pula bahwa nilai K ini, nilai K menghasilkan pelemahan gelombang, artinya amplitudo mengecil. Kemudian persamaan medan listrik dan medan magnet pada persamaan 9.123 ini bisa diubah dengan memasukkan nilai K-nya. Kita bisa lihat pada persamaan 9.127 ini. Nah, di sini terlihat bahwa yang awalnya amplitudonya hanya E0, sekarang E0-nya amplitudonya ada faktor E pangkat min KZ. Nah, itu adalah skin depth-nya. Skin depth itu adalah jarak yang diperlukan untuk pelemahan amplitudo dengan faktor seper E tadi. E pangkat min itu seper E. Yaitu besarnya skin depth-nya yaitu seper K kecil. Dia sama sebanding atau sama dengan seper K. Nah, ini hanya persamaan biasa untuk mencari panjang gelombang seperti biasa, lambda sama dengan 2pi per K. Ini cepat rambat gelombang omega per K, dan ini adalah indeks reflection.
CK per omega. Nah, selanjutnya kita bisa mengasumsikan kalau E itu terpolarisasi ke sumbu X. Nah, persamaan medan listriknya artinya merambat ke sumbu X. Di sini ada faktor X, ekstopy, artinya medan listrik merambat ke sumbu X. Nah, menggunakan persamaan Maxwell 3 yang ini, nah kita bisa memperoleh nilai medan magnet dengan mengetahui medan listriknya. Oke. Nah, bisa dilihat kita memperoleh medan magnet yang merambat ke arah sumbu Y. Nah, ini medan listrik dan medan magnet. Sekali lagi terbukti bahwa medan listrik dan medan magnet itu tegak lurus. Oke. Nah, ini hanya modulus. Bisa dibaca sendiri. Nah, selanjutnya ini adalah amplitudo medan listrik dan medan magnet yang besarnya bisa dilihat seperti berikut. Ini B0 per E0 sama dengan K besar per omega sama dengan akar dari epsilon mu akar 1 plus sigma per epsilon omega kuadrat. Nah, ini selanjutnya ini adalah gambar atau arah dari medan listrik dan medan magnetnya. Ini dapat dilihat bahwa medan listrik dan medan magnet itu tegak lurus. Nah, ini terdapat pelemahan amplitudo yang besarnya tadi sesuai dengan faktornya seperti tadi. Nah, ini hanya berlaku pada medan konduktor. Pada isolator besar amplitudo tetap, tetapi pada konduktor ini terdapat pengurangan amplitudo sebesar faktor seperti tadi. Oke, mungkin sekian yang dapat saya sampaikan.